Bab 5, Hasil Pengobatan HOGIYWNJ. Tiba-tiba terdengar suara yang keras dari kerumunan itu. Wulong yang tadinya sudah berdiri di tempat para orang-orang yang berkerumun menyaksikan kecelakaan membentak. Dr. Gao Xuepin dan Tuan Muda Vincent, serta para orang-orang yang berkerumun di sana menatap siapa yang berani berteriak itu. Dan di sana mereka melihat Wulong berjalan kembali menuju ke tengah kerumunan, lalu berkata, "Aku bisa mengobatinya di sini. Aku jamin bahwa biarpun Pak Tua ini dibawa ke rumah sakit sekalipun, para dokter tidak ada yang mampu mengobatinya." "Sialan kamu bocah, apakah kamu meremehkan ilmu kedokteran kami?" Dr. Gao Xuepin merasa diremehkan oleh seorang bocah. Memang dia tahu biarpun dibawa ke rumah sakit terbesar sekalipun, cedera yang diderita oleh Tuan Ko Giong tidak akan bisa disembuhkan. Tapi demi gengsinya sebagai seorang dokter ternama dan juga seorang dokter kepala di rumah sakit terbesar di kota Fengkai, Dr. Gao Xuepin tidak terima dengan kata-kata dari Wulong. "Bocah, siapa kamu sebenarnya? Kamu berbicara seakan-akan hanya kamu di dunia ini yang sanggup menyembuhkan Pak Ho Giong." "Ya, memang hanya akulah di dunia ini yang sanggup menyembuhkannya." Karena Wulong sudah berkata seperti itu, dan Dr. Gao Xuepin merasa tidak sanggup mengobati Pak Ho Giong. Untuk menjaga martabatnya, Dr. Gao Xuepin akhirnya menyeringai licik. Dia ingin melemparkan tanggung jawab keselamatan dari Gu Giong kepada Wulong. "Baik, kalau kamu mau mengobatinya, aku tidak bisa bertanggung jawab atas keselamatan dari Pak Ho Giong." Tuan Muda Vincent yang mendengarnya menjibrang, dia menuding hidung Wulong dengan marah. Kamu tidak akan bisa mengobati kakekku. Aku tidak setuju." Tuan Muda Vincent melarang Wulong mengobati kakeknya karena takut terjadi sesuatu yang buruk terhadap kakeknya. Tapi tiba-tiba terdengar suara dari belakang. Dia adalah tabib yang pertama kali datang berusaha mengobati. Tabib ini juga tahu kondisi dari Pak Tua Ho Giong dan dia merasa yakin tidak ada yang bisa menyembuhkan orang tua itu. Namun karena dia melihat tatapan mata Wulong yang tegas, dia pun merasa perlu mencoba. Tabib ini pun mengambil resiko bertaruh. "Tunggu, Tuan Muda Vincent, aku tabib Lo Jing. Akulah yang menjamin bocah ini mengobati Tuan Ko Giong." Tabib Lo Jing ini lumayan terkenal di kota Fengkai, dan dia berani menjamin kebisaan Wulong, hingga membuat orang-orang yang berada di sana menjadi sedikit heboh. "Wah, ternyata dia adalah tabib Lo Jing. Dia adalah tabib sakti di kota Fengkai kita." "Benar. Tabib Lo Jing pernah menyembuhkan saudaraku yang dinyatakan tidak bisa sembuh di rumah sakit, dan tabib Lo Jing mampu menyembuhkan saudaraku. Dia adalah tabib sakti. Tapi tadi tabib Lo Jing mengatakan bahwa dia pun tidak sanggup mengobati Tuan Besar Ho Giong. Itu juga aku tidak tahu. Kenapa sekarang tabib Lo Jing malah berani menjamin bocah itu?" Wulong tidak lagi peduli apakah Tuan Muda Vincent akan menerima pengobatannya atau tidak. Dia melihat kondisi Pak Tua Ho Giong semakin kritis. Wulong lalu kembali mengambil jarum perak yang kembali disodorkan kepadanya oleh tabib Lo Jing yang tadinya telah dikembalikan oleh Wulong kepada tabib Lo Jing. Wulong langsung menancapkan beberapa jarum perak di kepala bagian belakang Pak Tua Ho Giong tanpa sungkan lagi. Sedangkan Tuan Muda Vincent sendiri tidak berani lagi melarang, namun dia mengepalkan tangannya dan dalam hatinya bersumpah, kalau sampai kakeknya tewas, maka Wulong harus menemani kakeknya di alam baka. Wulong terus-menerus menusuk jarum peraknya di bagian kepala Ho Giong. Perlahan tapi pasti, wajah Ho Giong yang sudah pucat menjadi sedikit memerah. Jarum yang ditusuk ke kepala sudah berjumlah 16 jarum perak, dan tinggal 2 jarum lagi. Ini adalah 2 jarum terakhir penentuan. Wulong mentransfer energinya ke jarum-jarum perak itu untuk memaksa darah yang pecah ke otak untuk keluar menggunakan energinya dan tusukan jarum akupuntur. Tiba-tiba terdengar suara tabib Lo Jing yang melihat tusukan jarum perak Wulong. Itu adalah teknik 18 jalan menuju langit Dewa Tianji yang legendaris dan telah punah beberapa ratus tahun yang lalu. Wulong menatap tabib Lo Jing yang menatap jarum-jarum itu tanpa berkedip dan penuh dengan antusias. Wulong tersenyum, lalu berkata, "Ternyata tabib Lo Jing juga mengetahui teknik jarum akupunturku. Maaf Tuan Muda, aku dulu pernah membaca sebuah buku kuno yang ada di perpustakaan sekte Tabib Langit, namun catatan mengenai teknik jarum 18 jalan menuju ke langit milik Dewa Tianji sudah tidak bisa dibaca lagi dan aku hanya bisa membacanya sekilas saja." Wulong hanya menganggukkan kepalanya. Kali ini dia fokus menusukkan jarum perak terakhirnya. Energi spiritualnya yang sedikit itu digunakan dan dialirkan ke dalam jarum perak. Kemudian Wulong menusuk jarum tersebut di tengah-tengah kepala Pak Tua Ho Giong. Wajah Wulong tampak sudah pucat karena energinya terkuras hampir kering. Tubuhnya tampak lemas, keringat membanjir wajahnya. Semua orang yang melihat adegan tersebut tampak terdiam. Semua darah yang tadinya terus-menerus keluar dari tubuh Pak Tua Ho Giong akhirnya berhenti. Jarum-jarum akupuntur itu tampak bergetar dan perlahan-lahan, dari lubang tusukan jarum perak, keluar darah kental yang lumayan banyak. Melihat banyaknya darah yang keluar dari kepala kakeknya, Tuan Muda Ho Vincent menjadi marah dan sedikit panik. "Hei bocah, kenapa kepala kakekku mengeluarkan darah lagi?"
Awas saja kamu kalau terjadi apa-apa kepada kakekku, kamu akan menyesalinya. Dokter kepala Ghost Webin yang melihat ada banyak darah yang menetes dari kepala Tuan Kogeong menyeringai dan dalam hatinya berkata, "Bagus, semua orang melihat bahwa yang mencelakai Pak Kogeong adalah pemuda itu, dan kesalahan ini semua akan ditimpakan kepadanya." Tuan muda Ho Vincent segera menatap dokter kepala Ghost Webin dan berkata, "Dokter Go, coba kembali periksa kondisi kakekku. Kalau kakekku bertambah parah, maka pemuda pelajar itu akan kumasukkan ke dalam penjara karena telah mencelakai kakekku." Dokter Ghost Webin dengan terampil mengeluarkan beberapa alat medisnya untuk memeriksa keadaan Pak Tua Hogeong. Setelah beberapa puluh menit dia memeriksanya. Dahinya mengerut dan ekspresi wajahnya tampak kebingungan. Tuan muda Ho Vincent yang melihat raut wajah Dokter Ghost Webin menjadi cemas, dia pun memelototi Wulong, lalu bertanya kepada Dokter Ghost Webin, "Dokter Jo, bagaimana kondisi kakekku?" Dokter Ghost Webin sejenak terdiam. Dia masih kurang percaya dan kembali mengulang pemeriksaannya lagi terhadap Pak Tua Hogeong. Hingga akhirnya beberapa menit kemudian, Dokter Ghost Webin berkata dengan terheran-heran dan melirik Wulong yang masih berjongkok di samping tubuh Pak Tua Hogeong. "Tuan muda Ho Vincent, ini..." Sebelum Dokter Ghost Webin melanjutkan kata-katanya, Tuan muda Ho Vincent menjadi semakin curiga, dia pun berteriak kepada pengawalnya yang tadi ikut datang mendampinginya. "Kalian, tangkap pemuda itu dan siksa dia sampai mati." "Baik Tuan muda Vincent." Tampak dua pria kekar dengan pakaian jas hitam dan memakai kacamata hitam berjalan mendekati Wulong. Namun tiba-tiba terdengar suara dari Dokter Ghost Webin untuk menghentikan tindakan brutal pengawal Tuan muda Ho Vincent. "Tunggu, Tuan muda Vincent, tunggu sebentar. Aku mau melanjutkan kata-kataku. Tuan besar Hogeong saat ini kondisinya sudah sangat jauh lebih baik dan saat ini tinggal mengobati luka dan patah tulangnya saja dan segera bawa ke rumah sakit." "Apa Dokter Ghost Webin, apakah yang kamu katakan tidak salah? Aku mengatakan yang sebenarnya, Tuan Kogeong sudah melewati masa kritisnya, dan Tuan muda inilah yang berhasil mengobatinya. Aku bahkan telah memeriksa Tuan besar Hogeong 2 kali untuk memastikan kondisi sebenarnya." Tuan muda Ho Vincent tampak malu karena Wulong yang berhasil menyelamatkan kakeknya. Namun dia malah ingin membalasnya dengan menyakiti Wulong. Akhirnya Tuan muda Vincent yang memiliki hati yang bersih tapi keras itu mendatangi Wulong. Kemudian dia membungkuk di hadapan Wulong sambil berkata dengan sopan, "Dokter ajaib muda, mohon maafkan atas kekasaranku tadi. Aku harap Tuan muda bisa memaafkan tindakan kasarku tadi." Wulong hanya bisa tersenyum, dia tidak mengharapkan apapun untuk menyembuhkan orang yang terluka. Karena panggilan jiwa dari ilmu pertabipannya lah yang mendorong Wulong untuk penyelamatan Tuan besar Hogeong. "Tidak apa-apa Tuan muda Vincent, aku tadinya hanya kebetulan lewat dan akan masuk ke sekolah saja. Sekarang Pak Tua itu telah melewati masa kritisnya, silakan dibawa ke rumah sakit." "Baiklah, sekali lagi aku mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Di masa depan, aku akan menemui dokter ajaib muda lagi. Saat ini aku harus buru-buru membawa kakek ke rumah sakit. Tunggu sebentar lagi, aku akan mencabut semua jarum yang ada di kepala Pak Tua itu." Setelah menunggu beberapa menit, Wulong mencabut semua jarum perak secara berurutan dan mengembalikan jarum itu kepada tabib Lo Jeng. Setelah itu semua, Wulong tidak memikirkannya lagi, dan dia melihat sekelilingnya. Di sana terlihat beberapa petugas kepolisian sedang menangkap sopir truk yang menabrak mobil mewah Hogeong. Setelah beberapa saat mereka semua akhirnya meninggalkan tempat tersebut, dan tempat tersebut kembali sepi. Namun Wulong masih melihat tabib Lo Jeng masih berdiri menatapnya. Wulong pun berkata kepada tabib Lo Jeng, "Tabib, terima kasih karena telah mempercayakan aku menggunakan jarum perakmu dan juga jaminan Anda terhadap pengobatanku kepada Pak Tua itu." Bab 6, ingatan yang kembali disegel. Tabib Lo Jing yang saat ini berdiri berhadapan dengan Wulong akhirnya berkata dengan tulus, "Dokter ajaib muda, mohon terimalah aku sebagai muridmu." Tabib Lo Jing pun langsung berlutut mengharapkan Wulong menerimanya sebagai muridnya. Wulong yang telah mengingat masa lalunya hanya bisa mendesah. Dia tidak akan pernah mau menerima murid, karena di kehidupan lalunya, dia hanya menerima Hudong sebagai muridnya, dan dia tidak mau lagi menerima murid. Tapi karena melihat ketulusan dari tabib tua Lo Jing yang telah berusia 60-an tahun, akhirnya sambil mendesah panjang, Wulong berkata, "Bangkitlah, tabib Lo Jing. Anda telah berumur 60-an tahun. Bagaimana anak muda sepertiku layak menerimamu sebagai murid?" Namun tabib Lo Jing masih enggan untuk bangkit. Dia masih berkata, "Dokter ajaib muda, dalam mempelajari sebuah ilmu, kita tidak akan pernah memandang usia. Aku akui keterampilan dokter ajaib muda jauh melebihi kemampuanku, jadi tolong terimalah aku sebagai muridmu." Sambil mendesah panjang, akhirnya Wulong membantu tabib Lo Jing bangun dan berkata, "Baiklah, aku akan menerimamu sebagai muridku. Tapi hanya sebagai murid luar saja." Mendengar kata-kata Wulong,
Tabib Lo Jing menjadi sangat senang, wajahnya langsung tampak tersenyum sumringah. Biarpun hanya diangkat sebagai murid luar, namun itu sudah cukup baginya, karena melihat keahlian Wulong. Dia merasa yakin kalau Wulong memiliki keterampilan yang sangat luar biasa dalam pengobatan jarum akupuntur. Guru, kalau boleh tahu, siapakah nama guru? Agar murid tahu siapa guru sebenarnya. Wulong hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan pasrah melihat Tabib Lo Jing yang tampak seperti anak kecil yang mendapatkan permen saja. Aku bernama Wulong, tapi tolong kalau di depan orang lain, jangan memanggilku guru, cukup tuan muda saja. Baiklah guru. Apakah guru bisa memberikan pelajaran akupuntur teknik 18 jalan menuju ke langit kepadaku? Bisa. Tapi tidak untuk sekarang. Orang tua yang baru saja ku selamatkan itu saat ini masih dalam keadaan berbahaya. Aku melihat ada bayangan gelap di antara alisnya. Itu adalah tanda sial. Aku akan menuliskan satu buah jimat. Tolong kamu berikan kepada Pak Tua itu. Guru, apakah kamu juga bisa menulis jimat? Sedikit. Aku sedikit mengerti tentang penulisan jimat. Kamu tunggu sebentar, aku akan menulisnya. Wulong mengeluarkan sebuah buku tulis dan dikoyaknya satu lembar buku tersebut. Kemudian Wulong menggigit jari telunjuknya hingga mengeluarkan darah. Perlahan Wulong menulis beberapa simbol-simbol aneh di atas kertas menggunakan darahnya. Wulong menuangkan energi spiritualnya ke dalam simbol-simbol yang dibuatnya. Kemudian tampak simbol tersebut tiba-tiba memancarkan cahaya yang hanya tampak seperempat detik. Namun Tabib Lo Jing yang menatap jimat buatan Wulong melihat cahaya tersebut dan hal ini membuat tabib itu sangat terkejut. Di dalam hatinya Tabib Lo Jing bergumam. Luar biasa. Guru Wulong masih mampu membuat jimat dengan ukiran aneh dan bisa memancarkan cahaya. Aku tidak salah mengangkatnya menjadi guruku. Setelah Wulong membuat jimat, dia pun melipatnya dan memberikannya kepada Tabib Lo Jing. Tabib Lo Jing, berikanlah jimat ini kepada Pak Tua tadi itu. Semoga dengan adanya jimat ini, dia akan sedikit terbantu. Tapi kalau mau menghilangkan bayangan gelap di tubuhnya, dia harus dibersihkan secara pribadi dan khusus. Baiklah murid mengerti. Murid akan mengikuti anjuran guru. Tapi guru, bagaimana di kemudian hari murid akan menemui guru? Apakah guru memiliki nomor kontak? Ditanya tentang nomor kontak handphone, Wulong hanya bisa menggelengkan kepalanya pasrah. Karena keluarganya sangat miskin, bagaimana dia mampu membeli handphone? Wulong pun hanya berkata, "Maafkan aku Tabib Lo Jing, aku tidak memiliki nomor kontak, karena aku tidak memiliki handphone." Tapi pikiran Tabib Lo Jing berbeda, dia tidak percaya Wulong tidak memiliki HP. Bagaimana seorang tabib muda yang sangat sakti ini tidak memiliki HP? Dalam hatinya Tabib Lo Jing ini berkata, mungkin guru masih ingin mengujiku bagaimana caranya aku bisa menghubungi dirinya. Baiklah, aku akan mencari guru setelah aku menyelesaikan misi yang diberikan guru kepadaku. Dia pasti sekolah di sini. Wulong tidak peduli dengan pemikiran dari Tabib Lo Jing, karena memang ini adalah kenyataannya, yaitu keluarganya sangat miskin. Baiklah guru, murid pamit untuk menyelesaikan misi yang guru berikan. Akhirnya Tabib Lo Jing pun pergi. Setelah beberapa saat lamanya Tabib Lo Jing pergi, baru Wulong menyesal. Sialan, kalau Lo Jing ini seorang tabib, dia pasti memiliki banyak tanaman untuk membantuku mencari tanaman obat agar aku bisa membuat pil peledak energi. Akhirnya Wulong hanya bisa pasrah, dia pun menatap gerbang sekolahnya dan menghembuskan nafas dengan kasar. Hais, sekarang lebih baik aku kembali ke kamar kosku untuk berlatih. Wulong akhirnya berjalan kembali ke kamar kosnya, sedangkan di tempat lain, tepatnya di sebuah dimensi luar angkasa. Xian Hong sedang melihat kegiatan Wulong dan menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Hehehe, ternyata kamu masih mau membantu orang lain. Hei, Xin Long. Saat Xian Hong sedang melamun menatap Wulong dari kejauhan, tiba-tiba terdengar suara yang terdengar perlahan, tapi seakan-akan menggetarkan seluruh semesta raya. Bocah Xian Long itu ternyata telah membuat persiapan yang sangat matang. Dia berhasil membuka segel yang menutupi ingatan masa lalunya. Ini tidak bisa dibiarkan. Kamu harus pergi untuk membuat segel yang kuat untuk menutupi ingatan masa lalunya. Tapi hanya ingatan kehidupan masa lalu tentang siapa sebenarnya dirinya. Tapi semua ingatan tentang seni bela diri maupun seni lainnya boleh tidak kamu segel. Mendengar suara itu, Xian Hong sangat kusuk dan takut. Dia pun menjawab, "Baik, hamba akan melaksanakan perintah yang mulia." Tanpa berani membantah, Xian Hong menghilang dari tempatnya dan muncul di kamar Wulong yang sedang duduk bersila. "Xin Long." Wulong membuka matanya dan melihat sesosok pria yang sudah dikenalnya sangat lama itu. Dia pun tersenyum. Hehehe, akhirnya kamu datang juga Xian Hong? Apakah kamu datang untuk membantuku agar aku bisa berkultivasi lebih cepat? Wah, kamu sekarang sungguh beruntung. Kamu berinkarnasi menjadi seorang pemuda yang bahkan jauh lebih tampan dari wajahmu yang dulu. Tapi maaf, aku tidak bisa membantumu dalam kultivasi atau apapun itu namanya. Aku hanya kangen, kemudian mendatangimu. Sialan kamu Xian Hong. Kalau cuman kangen aku tidak percaya, karena dari tempatmu.
kamu masih bisa melihat apapun yang kulakukan di bumi yang sangat miskin akan energi spiritualnya. Hehehe, tapi aku merindukan kamu untuk mengobrol dari dekat saja. Wah, wah, wah. Sejak kapan seorang dewa pencipta dunia Xian Hong bisa merindukan aku? Aku curiga kamu akan melakukan hal yang tidak baik. Hahaha, sialan kamu Xian Long. Kapan aku pernah melakukan hal yang tidak baik terhadap dirimu? Lalu buat apa kamu datang kalau tidak bisa membantuku? Hehehe, aku datang atas perintah dari Yang Mulia untuk kembali menyegel ingatanmu. Karena kamu sungguh licik telah membuat persiapan sangat matang, hingga bisa membuka semua segel ingatanmu. Apa? Tidak bisa? Aku tidak mau lagi ingatanku disegel. Halah, Xian Long, ingatlah. Bumi ini memiliki batasan dan tatanan yang sangat misterius, kalau sampai aku tidak menyegel ingatan kehidupan masa lalumu. Takutnya kamu selamanya tidak akan bisa berkultivasi sampai ke tingkat tertinggi. Ingatlah, ketika kamu berinkarnasi. Kalau kamu mampu kembali berkultivasi, maka di akhir dari kultivasimu, kamu akan mendapatkan kekuatan yang lebih kuat daripada kekuatanku saat ini. Tapi kalau kamu tidak mau disegel ingatan kehidupan masa lalumu, kamu akan selalu gagal untuk mencapai kultivasi terkuat. Xian Long terdiam lama memikirkan apa yang dikatakan oleh Xian Hong. Memang dulu secara samar Xian Hong pernah mengatakan, bila dia membuka segel ingatan terlalu cepat, takutnya tingkat kultivasinya tidak akan pernah bisa maju sampai ke puncaknya. Setelah lama melihat Xian Long terdiam memikirkan apa yang dikatakannya, Xian Hong kembali berkata, kamu tenang saja, aku hanya menyegel ingatan tentang kehidupan masa lalumu dan kamu akan melupakan siapa dirimu di masa lalu. Tapi semua ingatan tentang semua seni bela diri maupun seni keterampilan lainnya akan tetap melekat di ingatanmu. Memang itu pula yang menjadi beban Xian Long, karena kalau sampai dia melupakan semua keterampilan yang pernah dipelajarinya di masa kehidupannya dulu, maka dia pasti akan susah untuk berkultivasi. Tapi karena Xian Hong berjanji hanya menyegel ingatan kehidupan masa lalunya, Xian Long akhirnya merasa lega dan menganggukkan kepalanya.